لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه. Talim kita tadi sudah disebut inti daripada ikhlas adalah tauhid. Inna jawahirul ikhlasi huwa tauhid. Kita ambil dari referensi kitab Risalatul Qusyairiyah yang cukup populer kitab ini dan kita bahas secara lebih mendalam. Karena pentingnya kaji ini karena salah satu fondasi seorang muslim adalah ketauhidan kita kepada Allah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutafil qulubunal iman wa bihabiyunal Qur'an wa bihabiyunal Qur'an wa bihabiyunal Qur'an wa tubahi muayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nunari wa nurul najari ila wajhikal karim. Sama-sama diikuti salah satu doa yang disunnahkan oleh Nabi adalah sering kita ikhlas. Itu ada amalannya ya. Supaya kita bisa ikhlas itu salah satu charger daripada ke masya-Allahan kita, keserba Allahan kita itu harus dikuatkan. Karena kita sering kuat sekali di kehidupan sekarang itu dengan ikhtiari. Padahal penentu absolut dari keberhasilan manusia diurus oleh Allah itu absolut kepada Allah. Disinilah ketetapan ketauhid ini supaya kuat. Itu ada amalan dan Nabi mengajarinya berdasarkan hadis sahih. Ya, salah satu adalah dengan doa ini, doa ikhlas. Mungkin secara syariat jarang orang menyampaikan doa ini, ya, karena dianggapnya ini doa biasa. Tapi persyaratan untuk ikhtiari supaya bisa ikhlas. Di samping kita memahami akidah ketauhidan kita, juga kita ada amalan ikhtiar dengan doa. Tapi amalan ini harus didasari dengan ayat Quran Al-Ikhlas. Setelah kita membaca Al-Ikhlas, kemudian kita baca doa ikhlas sebanyak 3 kali dengan mengangkat tangan. Dan waktunya boleh sudah sholat. Terbaik jangan lupa 7 hari sekali kita melakukan amalan ini. Walaupun hanya 1 kali. Dalam 7 hari lebih bagus adalah di bulannya mulia. Induk hari yaitu Jumat. Ini penting karena jarang disampaikan ya. Salah satu doa ini Allahumma rzuqnal ikhlasa. Diikuti. Allahumma rzuqnal ikhlasa wa istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Ulang ya. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Ulang. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Yang artinya ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah,
cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Itu artinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan dikabul oleh Allah keikhlasan kita. Karena ikhlas itu gampang diucapkan tapi susah diamalkan. Maka perlu bantuan dengan doa. Salah satunya adalah sebaiknya diawali dengan baca surat Al-Ikhlas. Ya. Satu kali cukup. Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan sebahu. Allahumma rzuqnal ikhlasya wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahabba. 3 kali itu baca. Cukup, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan jadi amalan dan Allah meridhoi. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini agar taklim ini bisa dipahami dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim kita tadi sudah disebut, Inna Jauharul Ikhlas wa Tauhid. Inti daripada ikhlas adalah tauhid. Arti kata pengertian ikhlas itu kaitannya selalu dengan tauhid. Amma ba'du. Tauhid itu meninggikan Allah. Memperlakukan semua manusia setara. Ya. Jadi ikhlas memiliki arti dasar memurnikan. Ya. Dari definisi tersebut, ikhlas menjadi inti dari ajaran Islam kan? Betul kan? Ya. Yang mana di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu dijelaskan ada aspek ketauhidan secara penuh hanya kepada Allah. Ya. Sehingga bertauhid merupakan suatu proses pemurnian keberadaan Tuhan dari hal-hal yang tidak kita akui sebagai Tuhan. Nah, jadi tauhid adalah memposisikan Allah di tempat tertinggi, sedangkan manusia menempati posisi sebagai hambanya. Jadi ketauhidan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-112 ini menggambarkan Allah sebagai sumber dari segala asyamad. Artinya kebaikan. Jadi sumber kebaikan itu at-tauhid. Makanya kita berusaha menjadi baik, tapi kita tidak melakukan keikhlasan dengan doa tadi agak susah. Iya kan? Nah, jadi sumber kebaikan itu jelas harus kuat tauhid kita. Karena itu kan ada di as-somad di Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas sendiri itu tersembunyi. Di Quran 112 ada tertulis nggak Al-Ikhlas? Enggak kan? Salah satu surat biasanya kan judul surat selalu ada terjabarkan dengan nama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya enggak? Enggak kan? Artinya ikhlas itu enggak bisa dijabarkan. Di Quran aja enggak disebutkan. Ya, tapi judulnya surat Al-Ikhlas. Nah, ini intinya. Jadi sangat-sangat tersembunyi ikhlas itu. Ya. Di Quran 112 itu kan menggambarkan kebaikan, asyomad. Ya, oleh karena itu kita sebagai hamba manusia harus dalam hidup ini apa? Masya Allah, serba Allah, menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Jangan lupa, jangan kepada yang lain, jangan karena kerja, jangan karena uang, tapi gantungkan prioritas kita hanya kepada Allah. Ialah zat yang kepadanya seluruh makhluk bergantung, betul kan? Nah, maka dalam konteks kajian ini kata tauhid tidak hanya sekedar mengesahkan Allah aja, harus dijelaskan. Jadi amalan ikhlas itu setiap hari sebetulnya tersembunyi.
Kalasya. Dimurnikan Allah itu. Tapi yang memiliki keyakinan bahwa Zat yang Maha Esa itu merupakan Zat yang memiliki segala puncak kemuliaan, puncak kebaikan, dan memiliki puncak keunggulan. Dari sini tentu akan ada pengaruh psikis kejiwaan kita. Kalau sering membacakan amalan Al-Ikhlas tadi, pasti ada psikisnya kejiwaan kita. Bahwa untuk mendapatkan kemuliaan, manusia harus menyandarkan setiap urusannya kepada sang pemilik kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sekali lagi ikhlas juga bisa bermakna memurnikan tujuan hidup yang sepenuhnya untuk Allah. Itu yang disebut masyiwallah. Hidup ini harus serba Allah. Seluruh yang kita lakukan dalam konteks beragama haruslah sepenuhnya tertuju kepada Allah. Nikah karena Allah, bekerja karena Allah, punya anak karena Allah, betul kan? Talim karena Allah, betul kan? Semua masya Allah, tidak ada maksud atau tujuan kecuali Allah. Nah, itu menguatkan itikad. Nah, kita gampang menyampaikannya, banyak orang bisa mendakwahkannya. Kalau ditanya amalannya apa? Nah, tadi baca Al-Ikhlas, baca sunnah hadis Nabi Sahih Tabrani yang dibaca tadi, ya. Nah, jadi sekalipun begitu, hal ini akan sangat berimplikasi kepada kehidupan sosial kalau kekuatan keikhlasan kita sebagai manusia. Karenanya orang baik akhlaknya kepada Allah sudah dipastikanlah akan baik pula hubungannya dengan sesama makhluk. Kalau kita selalu serba Allah, maka kita akan baik sama makhluk. Pasti itu. Khususnya manusia. Makhluk Allah itu banyak. Ya. Enggak dikejar-kejar siapa tuh. Ya. Gitu ya. Silaturahim kan. Ya. Tapi kita enggak boleh bersilaturahim kata Nabi kan. Gitu ya. Tapi untuk menguatkan itikad akidah kegoiban gitu ya enggak apa-apa. Kalau masih terbayang-bayang oleh khayali. Ya. Kebaikannya kepada Allah akan tercermin sebagai hamba Allah. Insya Allah kalau kita kuatkan lagi keikhlasan kita, ketauhidan kita, dan kebaikannya kepada semua makhluk akan tercermin sebagai apa? Sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kedua hal ini menjadi kunci utama kehidupan kita. Hubungan kita kepada Allah, maka sesama manusia akan menjadi baik. Jadi maknanya bahwa melalui kalimat tauhid. Kalau ditanya kalimat tauhid itu apa, Pak? La ilaha illallah. Untuk bisa menguatkan memasukkan la ilaha illallah secara hukum syariat doa, ikhtiar per orang, baca doa tadi tak berani. Sama ya. Tapi pas kita menekankan, ada orang menanamkan, ya makanya diperlukan oleh orang mulia untuk menanamkan ketauhidan. Jadi kalau kita melihat sejarah, ya, Abah Sepuh itu ya tingkatannya sampai 120 tahun masih bisa dakwah. Abah Anom itu umur 90, 80, 90 udah ringkih. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa dakwah. Kenapa? Kenapa bapaknya bisa sampai 120 tahun masih bisa dakwah? Sedangkan Abah Hanom anaknya 80 masuk 90 udah nggak bisa apa-apa, duduk diam aja, nggak bisa dakwah. Karena beratnya tanggung jawab menjaga tauhid ke seluruh umat. Di situ maka ada gelar kewalian. Jadi menjaga tauhid oleh seorang itu luar biasa beratnya. Lumpuh dia. Maka dia nunduk itu menguatkan tauhid supaya umatnya jangan melenceng ke tauhid. Apa yang dibaca? Pas nakul itu. Menguatkan tauhid itu. Mencarger tauhid terus menerus. Rahasianya tadi disampaikan. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubi man ahabba.
Ya, jadi itu menguatkan apa? Tauhid kita dari ucapan la ilaha illallah. Kalau ucapan la ilaha illallah itu dirapalkan berterusan, tapi kalau tidak dikuatkan, tidak dikunci dengan doa ikhlas, maka dia bisa keluar lagi duduk. Nah, itulah yang dibaca oleh yang mulia kita, guru kita sama-sama. Nah, ini nggak disampaikan di luar. Ya, jadi apa salahnya kita sudah ribuan kali, ya, tapi kita sulit berbuat baik, ya, karena tidak terkunci ketauhidan kita. Kalau ketauhidan kita sudah terkunci baik, maka kita sesama manusia akan juga menjadi baik. Itu manfaatnya kita membaca tauhid dan menguatkan tauhid kita. Jadi sudah jelas ya apa yang mesti kita amalkan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan antum semua tercermin sebagai hamba Allah yang bisa mencemirkan kebaikannya kepada sesama manusia, sesama makhluk, sebagai khalifah Allah di muka bumi, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kedua hal ini menjadi kunci utama kehidupan kita dalam kehidupan sekarang. Karena itu memposisikan Allah di tempat tertinggi dengan kalimat tauhid, kita posisikan manusia berada jauh di bawah sana, di bawah ketauhidan tadi. Ya, jadi jangan disamakan. Ketika kita menempatkan Allah di tempat tertinggi, ya, posisi apapun yang kita duduki dan kapanpun kita berhenti dari kedudukan itu, hal tersebut tidak akan membebani pikiran kita. Itu psikis kejiwaannya. Kalau kita sering menguatkan lagi charger kita, doa-doa ketauhidan tadi. Sebagai sumber segala kebaikan, kita sudah tahu Allah memiliki eksistensinya yang tak terbatas. Sementara manusia bisa ada dan bisa juga tidak ada. Iya kan? Nah, jika dahulu Allah tidak berkehendak untuk menciptakan manusia, hari ini manusia tidak mungkin ada. Maka keberadaan kita sangat bergantung kepada Allah. Ya, Allah masih sayang. Kalau antum tidak meminta kepada Allah langsung ikhtiar dan langsung dapat, Allah sayang. Tapi biasanya kurang berkah. Betul kan? Memintalah dulu kepada Allah. Ikhtiarlah, jemputlah rezeki itu. Insya Allah Allah ngepas ukuran rezeki itu. Yang paling cocok, bukan yang paling tinggi. Yang paling pas, yang paling cocok, yang paling berkah. Makanya jangan berkeluh kesah. Jadi keberadaan kita sangat bergantung kepada Allah dalam kehidupan, apalagi kehidupan sekarang. Inilah yang disebut dengan tauhid. Dan lawan dari tauhid kita sama tahu. Berat, syirik. Gak terampuni. Implikasi dari syirik adalah kejoliman. Orang yang syirik nggak bisa baik sebetulnya, pasti jolim. Ya, karena itu berlawanan dari tauhid. Karena itu Ibnu Khaldun dalam mukadimah kitabnya menulis bahwa kezaliman itu benar-benar dapat menghancurkan peradaban loh. Ya, maka peradaban yang kekal dan tetap berada di posisi yang tinggi adalah peradaban yang dibangun dengan asas tauhid. Ajas kita kekal karena ajas kita ketuhanan yang maha esa, betul kan? Nah, itu dia. Yang nantinya akan berimplikasi pada terwujudnya sebuah keadilan. Kalau dia jolim pemimpin pasti tidak adil. Ya. Nah, karena itu pada zaman sebelum kenabian Muhammad SAW di sekitar Mekah, sebelum Nabi ini ya, di sekitar Mekah dan Madinah,
Di sana bercokol dua raksasa besar, yaitu Romawi dan Persia. Betul kan? Sejarahnya begitu. Nah, ketika Romawi menguasai suatu kawasan, nih, Romawi akan dipaksa memeluk agama Nasrani. Ya. Dan sebaliknya, ketika Persia menguasai sebuah kawasan, maka kawasan tersebut akan dipaksa memeluk Zarathustra. Betul kan? Ya. Kabatanyo sebentar. Jadi melalui kenabian Muhammad itulah Islam datang berbeda. Nabi tidak melakukan praktek-praktek seperti itu, memaksakan suatu agama. Tidak. Islam tidak menggunakan jalan paksaan. Tidak. Pada saat pasukan Islam berhasil menguasai Palestina, kita berbicara sejarah, mengamalkan ketauhidan kita. Gubernur Romawi meminta Umar pada waktu itu sebagai khalifah. Pada saat itu menjabat sebagai khalifah Umar bagi umat Islam yang berkedudukan di Madinah untuk datang ke Palestina. Setelah Umar datang, ia bertanya tentang Solomon Temple. Ya. Oleh beberapa prajuritnya disampaikan bahwa Solomon Temple sudah tidak ada. Kuil Sulaiman yang menjadi tempat peribadatan orang-orang Yahudi tersebut telah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan. Mendengar dan melihat realita tersebut, Umar sebagai khalifah pun marah besar dan meminta prajuritnya untuk membersihkan kuil tersebut. Setelah Solomon Temple bersih, Umar pun pidato di Palestina nih. Solomon Temple ini saya kembalikan kepada orang-orang Yahudi, silakan digunakan untuk beribadah yang Nasrani, silakan pergi ke gereja, dan bagi yang Muslim silakan pergi ke Baitul Maqdis. Itu ucapan Umar. Tidak memaksakan, tidak pernah ada misionaris zaman-zaman khalifah dulu untuk memaksakan Islam masuk, tidak. Bayangin yang sudah ada dirubuhkan Solomon Temple yang banyak Yahudinya itu didirikan lagi oleh Umar. Begitu benar kita nggak boleh jolim. Ya, kita nggak pernah memaksakan sesuatu. Ya. Jadi keadilan yang merupakan implikasi dari ajaran tauhid tadi, ketika kita mengangkat posisi kita lebih tinggi dari yang lain, maknanya secara tidak langsung kita telah memandang bahwa yang lain berkedudukan lebih rendah, sehingga kita merasa bisa berlaku sewenang-wenang. Itu yang disebut jolim. Kepada umumnya begitu. Nabi pun mengomentari hal ini dan mengatakan bahwa posisi manusia dengan manusia itu ibarat seperti sisir rata. Ketika ada manusia yang berbuat jolim kepada manusia yang lain, maka ia telah memproklamirkan dirinya setara dengan Tuhan. Karenanya bertauhid itu ketika kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, itu sudah bertauhid. Hati-hati yang punya level derajat, merasa ulama, merasa darah biru. Tidak bisa. Karena itu menggeser ketauhidan kita. Apalagi merasa lebih tinggi di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bisa jadi yang lebih tinggi posisinya di hadapan Allah adalah mereka yang di dunia berstatus sosial paling rendah. Sehingga kalau kita ikhlas kepada Allah, kita akan memiliki pandangan berpikir yang jernih, menghadapi segala sesuatu dengan penuh kejernihan, karena ia tahu bahwa yang di atas hanya Allah. Kita juga tidak minder berhadapan dengan siapa saja. Itu sebabnya di dalam Quran surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Terdiri dari 4 ayat, termasuk surat Makkiyah
Surat ini berisi mengenai ketauhidan kepada Allah yang menjadi pondasi utama bagi setiap muslim. Karenanya tauhid berarti memberikan pengakuan atas keesaan atau ketunggalannya kepada Rabb, dan dia memiliki nama Allah. Itu sebabnya firman Allah Quran surat Al-Ikhlas turun untuk menjadi jawaban bagi orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasab dan sifat Rabb Tuhan. Karena itu budaya Arab, nasab atau garis keturunan saat itu sangatlah penting. Semakin tinggi derajat seseorang ketika ia berasal dari keturunan terpandang itu hilang seperti sisir rata. Ya. Dinamakan Al-Ikhlas karenanya. Meski tidak ada kata ikhlas di dalam Quran 112. Karena Al-Ikhlas tidak bisa diucapkan. Coba qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ikhlas saja kamu itu lucu. Ikhlas itu kopi. Yang boleh ngomong pasrah. Dalamnya ikhlas. Pasrah itu implementasinya kepada manusia. Kalah. Kalau ikhlas harus kalah sama Allah. Karena meninggikan ketauhidan itu sumber kebaikan, ya, sumber segala kebaikan, sumber segala rezeki. Nanti dijelaskan. Karena itu ikhlas bermakna murni. Disinilah mengkuatkan itikad akidah kita kembali. Itu sebabnya inti dari surat Al-Ikhlas adalah Allah Ahad, Allah Maha Esa, Allah As-Samad, sumber kebaikan. Artinya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Karena memang tidak ada yang sejenis dengan Allah. Dan sifat itu mustahil bagi Allah. Ya, maka seringkali surat ini disebut, ada yang tahu? Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Atau sepertiganya Quran, karena dalam Al-Quran membicarakan khusus tentang Allah. Padahal Al-Quran kandungannya adalah hukum, berita, dan tauhid. Ya, banyak hadis membicarakan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Tapi baca surat Al-Ikhlas tanpa doa ikhlas, maka podo wae hanya mengenal Allah tauhid di mulut. Kunci la ilaha illallah itu dari jahar-jahar kita. Itu kan bahasa tauhid, la ilaha illallah. Kalau nggak dikunci, kelepas lagi la ilaha illallahnya. Setelah baca la ilaha illallah, kalau Abah Anom nggak baca la ilaha illallah, mengunci orang-orang yang membaca la ilaha illallah supaya jangan keluar. Makanya ringkih 10 tahun itu menjaga umat sedunia yang membaca la ilaha illallah supaya jangan keluar lagi. Masya Allah. Ya. Begini aja, apa yang dibaca tadi udah disebut. Jadi begini bukan la ilaha, bukan Allah, bukan. Itu yang tadi dibaca. Nanti kita kuatkan lagi. Jadi kalau antum ingin menguatkan ketauhidan thayyibah kita la ilallah, tolong terakhirnya dikunci setelah baca Al-Ikhlas, ya, dikunci yang dibaca biasa oleh Nabi. Nabi untuk lil alamin. Kalau Abah Anom hanya sebatas kewalian. Ya, nah biasanya dinunduk ke kiri, gini, ditunjuk, itu doa. Ya, ditunjuk. Apa yang dibaca? Perhatikan ya. Ulang ya. Ikuti. Nanti bukan ikuti, amalkan. Nung sarankan yang diamalkan. Karena pentingnya ini bukan buka rahasia ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali. Ya. Kalau antum gak wali begini. Tapi kalau antum wali, ini. Kalau gak wali gini. Enak aja disamain mau begini. Nah, apa yang dibaca? Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah
wa hubi man ahab. Ya Allah, beri kami rizki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu 3 kali. Itu baru setelah zikir nggak lepas lagi la ilallah. Antum terkunci ketauhidan antum. Udah la ilallah 56 kali tiap hari, keluar masih mabok juga, jolim juga, kacau. Lepas lagi la ilallahnya karena nggak dikunci. Tahu nak atam nih, itulah tahkim. Dan tahkim itu hanya dimiliki oleh seorang wali. Tidak dimiliki oleh wakil tahkim, enggak. Apalagi yang duduk. Masih suka serawajin, jam Rolex, nggak bisa tahkim. Minta tahkim gue lagi mana ya? Ya paling diajarin zikir itu tahkim. Ya. Masya Allah. Ya, jadi ini penting antum dudukkan dulu kemuliaan beliau ya. Mengunci orang membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah seluruh dunia termasuk kabar. Bukan memuliakan beliau. Itu ringkih makanya 80. Tidak bisa keluar. Itu putarnya jaga orang itu. Antum suruh begitu jaga seluruh orang. Pasti langsung KO deh. Makanya Abah Sepuh itu 120 tahun dakwah masih. Abah Anom 80 dari menjaga kalimat thayyibah. Itulah tanda wali. Sampai ya. Jadi sudah jelas. Itu sebabnya inti dari surat Al-Ikhlas adalah Allah Maha Esa Asy-Syamad. Ya, jelas segala sumber kebaikan. Dan surat Al-Ikhlas itu salah satunya adalah sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Demikian dulu untuk episode pertama. Kita lanjutkan episode kedua. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita.